Kisah ini adalah kisah yang paling banyak di-request dan paling banyak ditunggu oleh teman-teman semua. Kisah ini menceritakan tentang salah satu sahabat Rasul yang dikenal sebagai panglima perang. Dulunya memerangi agama Islam sampai akhirnya memeluk agama Islam. Kemanapun Rasul peperangan, dia selalu ada di sampingnya. Dan setiap peperangan, kalau ada orang ini, selalu berakhir dengan kemenangan. Ia dijuluki sebagai Saifullah atau pedangnya Allah. Siapa lagi kalau bukan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid lahir sebagai orang Quraisy, baninya Bani Makhzum. Ia tinggal di kota Mekah. Nah, ketika masa jahiliyah, Khalid bin Walid merupakan orang yang selalu berada di garda terdepan untuk memerangi agama Islam. Bahkan ketika perang Uhud terjadi, Khalid bin Walid merupakan orang yang membuat benteng pertahanan kaum muslimin jadi jebol. Perang Uhud adalah perang yang melibatkan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Kenapa disebut perang Uhud? Karena berada di Bukit Uhud. Bukit Uhud berada di tengah-tengah antara Madinah dan Mekah. Bahkan jaraknya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Dikisahkan ketika perang Uhud, pasukan kaum muslimin sebanyak 3.000 orang, pasukan Khalid bin Walid sebanyak 700. Jadi 700 lawan 3.000. Tapi karena kecerdikan seorang Khalid bin Walid mengatur strategi perang, akhirnya 700 orang ini bisa membuat 3.000 orang jadi ketar-ketir. Jadi ceritanya, ketika perang Uhud itu terjadi, Rasulullah SAW telah memberikan tugas kepada para pasukan untuk menjaga di bentengnya masing-masing, termasuk di atas Bukit Uhud. Nah, orang-orang yang menjaga di atas Bukit Uhud, tugasnya untuk memanah orang-orang Quraisy yang masuk lewat jalur itu. Mulailah perang, wah pecah, porak-poranda, tang-tong, bang, bong. Sebagian pasukan muslimin ada yang mengejar musuh, ada yang mengambil harta rampasan. Tapi karena orang yang menjaga di atas Bukit Uhud ini nggak dapat informasi apa-apa, mereka mengira perangnya telah selesai. Padahal Rasul telah berkata kepada orang-orang yang jaga di atas Bukit Uhud ini, jangan pernah turun ke bawah. Walaupun nanti kami tewas, jenazah kami dipatuk oleh burung pemakan bangkai, kalian jangan sampai turun ke bawah, tetap jaga di atas, kata Rasul. Tapi ada beberapa pasukan perang atau pasukan kaum muslimin yang lalai terhadap perintah Rasul tersebut. Akhirnya berbondong-bondonglah tuh orang dari atas Bukit Uhud turun ke bawah untuk mengambil rampasan perang. Nah, pada saat itu Khalid bin Walid yang kondisinya lagi terjepit, di situ dia melihat celah. Wah, di atas kosong nih ditinggalin para pasukan. Di situ juga Khalid bin Walid memerintahkan kepada para pasukannya untuk memutar balik dan menyerang dari sisi tersebut. Akhirnya puluhan kaum muslimin tewas di tangan Khalid bin Walid. Seketika perang tersebut dimenangkan oleh kaum Quraisy. Capek ya, lanjut part 2 ya nanti ya. Di part selanjutnya ini mengisahkan tentang masuknya Khalid bin Walid bersama sahabatnya yaitu Amr bin As masuk Islam dan bagaimana ia mendapat julukan pedangnya Allah atau Saifullah.